Ada lagi saya bawa. Give but don't allow yourself to be used. Oh, ini juga. Kan banyak orang nyuruh kita share, berbagi, memberi. Tapi, iyalah ayo kita berbagi, tapi don't allow yourself to be used. Jangan biarkan dirimu dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan mereka. Love, but don't allow you have to be abused. Mencintailah, tapi jangan biarkan hatimu disakiti. Trust, but don't be naive. Percayalah, tapi jangan naif. Naif itu dikira nanti bolak-balik, saya tetap percaya kok, Pak. Enggak, itu namanya naif. Iya, kita harus percaya, kita harus setia, tapi jangan naif. Trust, but don't be naive. Listen, but don't lose your own voice. Dengarkan ya, baca ya, ikuti pendapat orang lain ya, but don't lose your own voice. Tapi jangan kehilangan suaramu sendiri. Kamu pribadi yang punya jati diri sendiri, punya pendapat sendiri, punya gagasan sendiri, punya suara sendiri. Ya, kita harus mendengarkan orang lain, tapi jangan lupa kedirianmu sendiri. Listen but don't lose your own voice. Jangan kehilangan suaramu. Itu tadi contoh-contoh. Ini juga contoh dari Plato untuk orang-orang hari ini. Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Orang bijaksana itu kalau ngomong karena dia tahu dia harus ngomong sesuatu. Tapi orang bodoh, dia ngomong karena dia ingin ngomong sesuatu. Bedakan itu. Yang satu, ada sesuatunya dulu yang perlu diomongkan, baru dia ngomong. Itu namanya orang bijaksana. Tapi orang bodoh, pingin ngomong dulu. Meskipun dia belum punya sesuatu. Nggak paham itu loh, komentarnya panjang. Itu kalau bahasanya Plato, bukan bahasa saya, itu fools. Oh, nggak ngerti, nggak usah komentar. Loh, tapi ini geng saya ya Pak, grup saya mencaci maki, saya harus ikut dong, solidaritas. Nggak. Kamu termasuk kelompok fools. Orang wise itu ketika dia punya sesuatu, baru dia ngomong. Jadi karena dia sudah have something to say, baru dia say. Tapi kalau yang fools, pingin to say dulu, pingin ngomong dulu, baru tahu sesuatu, kebalik. Jadi harus setelah tahu baru ngomong. Sebelum tahu jangan ngomong. Hari ini kan banyak orang ya karena terlanjur jadi figur, terlanjur tiap hari masuk TV, mungkin masuk internet mungkin. Akhirnya ya terpaksa harus selalu ngomong. Apa-apa dikomentari, ditanya apapun harus dijawab. Apa ndak boleh kamu jawabnya, saya belum paham, tak cari dalilnya dulu ya daripada keliru. Saya cari dasarnya dulu ya, saya pahami dulu duduk persoalannya ya. Bahkan dalam kasus tertentu saya alami dulu ya. Kan kayak kisahnya Mahatma Gandhi. Jadi suatu ketika Gandhi ini diminta oleh ibu-ibu untuk menasehati anaknya. Jadi Gandhi ini punya anak. Anaknya ini dilarang oleh dokter makan garam. Cuma ibunya ngelarang, itu susahnya luar biasa. Anaknya masih makan garam aja. Akhirnya minta tolong Gandhi. Gandhi, tolong saya dinasihatkan anakku ini biar tidak makan garam. Oleh Mahatma Gandhi, ya sudah. Cuma sekarang saya tidak bisa, Bu. Kembali seminggu lagi. Seminggu lagi ditunggu, terus datang. Begitu ketemu Mahatma Gandhi, ini sudah seminggu saya sudah datang. Anak saya, mbok tolong dilarang tidak makan garam. Ya sudah. Anaknya dipanggil, mbok kamu jangan makan garam. Sudah, dia ngomong itu dok. Terus dia tidak makan garam lagi anak itu. Ibu kagum luar biasa. Wah, sekti sampean Mahatma Gandhi.
Cuma ngomong gitu aja anaknya langsung manut. Tapi kok dadak nunggu seminggu apa sampean puasa 7 hari 7 malam? Enggak. Jadi ketika diminta untuk melarang anaknya tidak makan garam, katanya Muhammad Ghandi, saya tidak bisa melarang minggu lalu karena minggu lalu saya masih makan garam. Kalau saya masih makan garam, ngelarang orang tidak makan garam, tidak ampuh mesti, tidak manjur. Jadi seminggu ini saya tidak makan garam. Jadi ketika melarang anak ini jadi. Oh itu ceritanya. Cuma Mahatma Gandhi non muslim. Itu kan selalu begitu kan akhirnya non muslim. Tak kasih contoh yang Islam. Hasan. Ada sufi besar Hasan Basri. Jadi Hasan Basri ini satu ketika ada budak yang datang ke dia, Hasan Basri, sampean ini kan sufi besar, kata-katanya didengar orang, mbok tolong sampean ceramahlah, anjurkan orang untuk membebaskan budak. Jadi kalau sampean ngomong, nanti mesti banyak orang-orang membebaskan budak kayak kita ini. Oh iya, insya Allah, katanya Hasan Basri. Ditunggu khotbah Jumat pertama. Alah, kok ndak ngomong Hasan Basri malahan? Khotbah yo standar aja, ittaqullah dan seterusnya itu. Kok ndak nyinggung-nyinggung tentang budak? Jangan-jangan lupa. Minggu kedua ditunggu, masih belum ceramah lagi. Alah, kita dicuekin, kita memang orang kecil. Minggu ketiga juga masih belum. Ya sudahlah, putus asa, ndak usah ketemu lagi sama Hasan Basri. Minggu keempat baru Hasan Basri itu sudah, budak-budaknya sudah hopeless. Alah, paling ya ndak ngomong lagi. Ternyata ngomong. Islam menganjurkan untuk membebaskan budak dan seterusnya. Setelah Jumatan dikerubungi sama budak-budak. Syekh, sampean kita minta sebulan yang lalu baru ngomong sekarang. Loh, saya belum berani ngomong kalau saya ndak ngerti benar situasi tentang perbudakan itu. Jadi begitu sampean ngomong, saya ini kan orang miskin, ndak mungkin saya ngangkat budak. Jadi saya ngumpulin duit dulu untuk bisa membeli budak. Jadi baru seminggu duitnya terkumpul, saya beli budak. Nah, saya dekatkan diriku ke budak, ketergantunganku pada budak, tak latih selama 1 minggu. Di minggu ketiga saya latih ketika sudah sangat terikat pekerjaan-pekerjaan oleh budak untuk membebaskan budak. Betapa beratnya membebaskan budak padahal kita sudah tergantung pada budak. Jadi saya berani ngomong tentang pembebasan budak itu di minggu keempat. Nah, jadi lebih ampuh. Kenapa? Yang ngomong alami sendiri. Oh, itu contohnya Islam ada toh. Jadi enggak. Jadi itu hati-hatinya ulama zaman dulu. Dia enggak ngomong sesuatu yang dia enggak menjalankan. Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Itu Plato. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.